Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Guru Ndisa bersama Pak Guru Giarno. Di kesempatan ini kita akan mengulas tentang penerapan kurikulum merdeka di kelas. Langkah-langkahnya adalah yang pertama adalah mempersiapkan atau merencanakan atau merancang modul ajar. Di kesempatan ini akan saya berikan contoh modul ajar Bahasa Indonesia fase D kelas 7 semester 1 dengan bagian-bagian dari modul ajar itu seperti A. Identitas modul, B. Profil siswa yang diambil dari hasil asesmen diagnostik, kemudian C. Profil pelajar Pancasila, D. Capaian pembelajaran, E. Tujuan pembelajaran, F. Kegiatan pembelajaran, G. adalah asesmen pembelajaran. Untuk melihat contoh modul ajar yang sudah dibuat, bisa diklik di link yang ada di bawah ini atau kita klik di sini. Ini adalah contoh modul ajar secara lengkap. Tadi sudah kita lihat modul ajar secara lengkap. Selanjutnya kita telaah bagian-bagian dari modul ajar tersebut. Yang pertama adalah identitas modul ajar, seperti nama, mata pelajaran, kemudian materi, fase, kelas, semester, tahun pelajaran, dan alokasi waktu. Kemudian yang kedua adalah profil siswa yang diambil dari asesmen diagnostik. Bentuk dari asesmen diagnostik itu ini bisa diklik di sini. Itu asesmen yang dalam bentuk dokumen atau bisa dilihat dengan menggunakan barcode, atau asesmen diagnostik yang disampaikan secara form. Form secara lengkap untuk asesmen. Ini adalah tampilan soal ataupun asesmen diagnostik untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kita lihat soal ada 10, 5 berupa pilihan ganda dan 5 berbentuk isian. Kemudian di bawahnya kita berikan kemungkinan jawaban siswa pada asesmen awal. Kemungkinan jawaban anak. Kemudian kita berikan kunci jawaban soal asesmen. Kunci jawabannya. Kemudian kita berikan bawahnya pedoman pengodean soal asesmen awal pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia. Ada pengkodean. Kalau jawabannya betul itu P kodenya. Ada pengkodean. Kemudian interpretasi dan tindak lanjut soal asesmen awal mata pelajaran Bahasa Indonesia. Misalkan anak menjawab benar dengan kode P, maka tindak lanjut yang akan kita lakukan termasuk interpretasinya seperti ini. Sebagai contoh misalkan ini yang nomor 5, kodenya P, berarti anak menjawab benar, itu kuncinya C. Interpretasinya siswa mampu memahami konsep unsur-unsur surat yang menuntut siswa menganalisis, berarti anak sudah benar.
Dengan pembelajaran ini dapat dilanjutkan pada KD berikutnya di kelas 8. Tapi kalau anak jawabannya itu memilih A, misalkan TP1 ini, siswa belum mampu memahami unsur-unsur surat. Maka, nah ini ada kegiatannya. Nah, tindak lanjutnya. Misalkan anak itu jawabnya B, berarti TP2, siswa belum mampu memahami konsep surat. Nah, ini tindak lanjutnya. Kemudian apabila anak itu TP3 memilih jawaban D, maka interpretasinya siswa belum mampu memahami konsep surat. Siswa pun belum mampu mengaplikasikan pengetahuannya mengenai pedoman EJD dan sebagainya. Kemudian ini adalah tindak lanjutnya. Demikian untuk soal-soal selanjutnya. Setelah kita membuat interpretasi dan tindak lanjut dari asesmen diagnostik ini, untuk yang C yaitu proyek profil pelajar Pancasila, dimensinya minimal ada 3 profil pelajar Pancasila di modul ini. Elemennya menyimak, kebetulan elemen diambil dari menyimak. Kemudian indikatornya secara kritis mengidentifikasi dan menganalisis informasi dari teks deskripsi. Kegiatannya kegiatan mengidentifikasi, berarti anak melakukan kegiatan mengidentifikasi. Kemudian capaian pembelajarannya adalah menganalisis dan maknai informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan atau pesan yang tepat dari berbagai jenis teks, baik non-fiksi maupun fiksi, audiovisual, aural dalam bentuk monolog, dialog, dan gelar bicara. Kemudian tujuan pembelajarannya dapat mengidentifikasi informasi dari teks deskripsi. Kegiatannya dibagi menjadi 3, yaitu ada kegiatan pendahuluan, kemudian ada kegiatan inti. Kegiatan inti pertama itu siswa mendalami materi deskripsi dengan melihat tayangan video. Bisa kita klik di link ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Guru Desa bersama Pak Guru Giarno di pembelajaran Bahasa Indonesia fase D kelas 7 semester 1 mengenai materi mengenal teks deskripsi. Capaian pembelajaran. Langkah selanjutnya, apabila sudah melihat tayangan video ini, untuk menambah wawasan atau pengetahuan anak juga dipersilahkan untuk membuka link ini atau kita klik di sini, yaitu tentang slide bisa dilihat secara lengkap slide PowerPoint-nya. Kemudian sambil melihat video dan slide tadi, anak juga sambil mempelajari di buku paket kelas 7 halaman 1 sampai 11 dengan submateri yang pertama menentukan ciri isi dan tujuan teks deskripsi. Dengan bagian-bagian pertama mengidentifikasi ciri objek, tujuan, dan isi teks deskripsi, mengidentifikasi jenis teks deskripsi, kemudian mendaftar ciri penggunaan bahasa dalam teks deskripsi. Untuk melihat materi tadi, anak juga bisa menggunakan barcode yang sudah disediakan oleh guru. Setelah itu, anak melakukan diskusi kelompok dengan LKPD yang dibagikan oleh guru atau yang bisa kita klik di sini. Ini adalah lembar kerja peserta didik untuk LKPD 1 materi mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi. Nah, ini
bisa dikerjakan secara individu maupun secara berkelompok. Nah, ini bisa dikerjakan anak secara individu ataupun dengan berkelompok. Itu tadi untuk kegiatan satu pertemuan. Nah, itu yang dilakukan oleh anak. Apabila anak mengalami kesulitan atau masih mengalami masalah dalam pembelajaran, maka materi-materi ini dibagikan kepada anak melalui WA group, atau link-link ini dibagikan kepada anak melalui WA group agar anak bisa mengerjakan kembali atau mengulang kembali di rumah. Kemudian untuk kegiatan penutup, kemudian asesmennya, ini ada asesmen formatif dengan link ini, atau kita klik di sini juga boleh. Nah, link formatifnya sama. Kemudian untuk penilaian harian atau asesmen sumatif harian, itu juga bisa diklik sini materinya. Sudah tersedia dalam bentuk form. Nah, itu. Sudah tersedia dalam bentuk form. Nah, ini adalah gambaran pelaksanaan pembelajaran dari modul ajar yang sudah dibuat. Yang pertama tadi dengan diskusi kelas. Diskusi kelas dapat dilihat di link ini atau kita klik di sini. Kemudian setelah diskusi atau anak juga bisa melakukan belajar di lab komputer. Kegiatan ini dilakukan untuk menjembatani anak yang tidak mempunyai HP, tidak membawa HP, atau tidak ada kuota internet. Maka diarahkan anak bisa masuk ke ruang lab komputer untuk membuka link-link yang dibagikan oleh guru. Selanjutnya, apabila pembelajaran di kelas dirasa anak kurang mampu dipahami, maka di rumah anak bisa melakukan pembelajaran kembali sesuai dengan link-link yang dibagikan oleh guru, seperti video pembelajaran, tinggal diklik di sini tadi. Kemudian PowerPoint pembelajaran juga dibagikan atau menggunakan barcode pembelajaran. Kemudian di rumah anak juga bisa melakukan atau mengerjakan lembar kerja peserta didik yang belum selesai atau tidak selesai dikerjakan di sekolah. Kemudian asesmen harian atau asesmen sumatif harian anak juga bisa melakukan atau mengerjakan di rumah karena sudah terintegrasi dengan Google Form. Ini salah satu contoh anak mengerjakan atau belajar di rumah. Ini adalah salah satu contoh anak melakukan pembelajaran atau belajar di rumah.
Jadi materi pembelajaran yang disampaikan guru di sekolah bisa diakses dan dibuka anak ketika di rumah. Dia bisa berdiskusi atau bekerja sendiri di rumah sesuai dengan link yang dibagikan oleh guru. Kemudian anak juga bisa melakukan belajar sambil bermain. Jadi belajar bisa dilakukan di mana saja. Kebetulan ini sambil berteduh kayaknya. Jadi materi pembelajaran atau tugas yang diberikan guru bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Nah, demikian tadi salah satu upaya untuk menerapkan pembelajaran yang memerdekakan anak. Mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.